Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 APHP 1, APHP 2, dan APHP 3 SMK Negeri 3 Kudus. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu bentuk akar. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, pangkat pecahan, dan yang kedua adalah persamaan pangkat sederhana dengan bilangan pokok sama. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pangkat pecahan. Pangkat pecahan berbentuk A pangkat 1 per N dan A pangkat M per N. Jika A bilangan real tidak 0, M bilangan bulat, dan N bilangan asli dengan N lebih dari sama dengan 2, maka berlaku. Yang pertama, akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. A, di sini A. Lah, A di sini kan pangkat 1. Karena tidak ada pangkatnya, itu artinya sama dengan pangkat 1. Makanya di sini dapat 1 per N, N-nya dari sini, dari N. Yang kedua, akar pangkat N dari A pangkat M dapat kita tuliskan A pangkat M per N. Jadi di sini A berarti di sini A. Pangkat M berarti pangkat M per N. N-nya dari ini. Yang B, sifat-sifat bilangan dengan pangkat rasional. Jika A, B bilangan real dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, serta M dan N bilangan rasional berlaku. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Di sini bilangan pokoknya A. Dikalikan, maka dapat kita tuliskan A pangkat M plus N. Pangkatnya ditambah, M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kalau dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Next, A pangkat M pangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B dipangkatkan N. Itu artinya adalah A pangkat N kali B pangkat N. A pangkat N kali B pangkat N. Yang kelima, A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. A pangkat N per B pangkat N. A pangkat M kali B pangkat M dipangkatkan N sama dengan, ya dikalikan pangkatnya. A pangkat M kali N kali B pangkat M kali N. A pangkat M kalikan N. B pangkat M kalikan N. Yang ketujuh, A pangkat M per B pangkat M pangkatkan N sama dengan A pangkat Mn per B pangkat Mn. Sesuai ininya. Ini per, maka ini per. Kali di sini kali, berarti di sini perkalian. Yang terakhir, A pangkat min M per N itu dapat kita tuliskan sebagai 1 per A pangkat M per N. Contoh, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar pangkat N dari A pangkat M. Yang pertama, 2 pangkat 5 per 3. Kita disuruh menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Di sini kan 2, berarti 2. Pangkat 5 per 3, 5 per 3. Next. Misalkan di sini X pangkat 2 per 3, berarti dapat kita tulis sebagai ini X, tulis X, 2 per 3, 2 per 3. Begitu ya. Untuk yang kedua, hitunglah nilai dari bilangan berikut. 32 pangkat 2 per 5. Itu bagaimana atau cara menghitungnya? Cara mudahnya adalah 32. Ternyata bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 artinya kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali.
Ternyata 2 pangkat 5 itu ketemunya 32. Jadi 32 ini kita tuliskan sebagai 2 pangkat 5. Nah, 2 per 5 pangkatnya kita tulis di sini, 2 per 5. Sama dengan 2 pangkat 5, pangkatkan 2 per 5. Itu artinya 2 pangkat 5 kali 2 per 5. Ini tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan ya. Sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 kali 2 per 5. Ini 5 kan bisa dicoret. 5 dibagi 5. Kan 1. Tinggal 2 saja. Makanya sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Sama dengan 4. Nomor 3. Sederhanakan bentuk di bawah ini dan nyatakan hasilnya dalam bentuk akar. Yang pertama, X pangkat 1 per 2 kali X pangkat 1 per 3. Ini X perkalian. Maka caranya adalah X pangkat setengah ditambah sepertiga. Pangkatnya yang dijumlahkan. Ya sudah, kita hitung saja setengah ditambah sepertiga berapa. Sama dengan X-nya kita tulis lagi. Nah, penyebutnya kita samakan menjadi 6. Ini kan dikalikan 3 agar jadi 6 ya. Ini kali 3, maka atasnya ini kali 3, ketemulah 3. Nah, ini 3 kalikan 2. Atas juga kalikan 2, makanya di sini 2. 3 plus 2 per 6. Sama dengan X pangkat 5 per 6. Kalau ditulis dalam bentuk akar, sama dengan X pangkat 5 per 6. Contoh lagi yang kedua. 2 pangkat 2 per 3 dibagi 2 pangkat setengah. 2. Di sini pembagian. Kalau pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Syaratnya ininya sama ya, bilangan pokoknya sama. Maka bisa dikurangi. Ini 2, ini 2. Itu sama. Ini X sama juga kan? Makanya ini ditambah. Ini dikurangi, pangkatnya yang dikurangi. Berarti 2 pangkat 2 per 3 dikurangi 1 per 2. Kita samakan penyebutnya. Ketemulah 2 pangkat 4 per 3 per 6. Sama dengan 2 pangkat 1 per 6. Kita tulis dalam bentuk akar sesuai dengan perintahnya. Sama dengan 2 pangkat 1 per 6. Kok satunya tidak ditulis? Tidak ditulis tidak apa-apa. Karena 2 pangkat 1 hasilnya ya 2, makanya 1 tidak ditulis. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Persamaan pangkat sederhana dengan bilangan pokok sama. Definisinya, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat fx sama dengan A pangkat p jika dan hanya jika fx sama dengan p. Untuk lebih jelasnya, kita simak contohnya. Tentukan nilai X pada persamaan-persamaan berikut. Yang pertama, 4 pangkat X sama dengan 16. Kita akan mencari nilai X itu berapa toh? Nah, caranya seperti ini. 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 2. 4 pangkat X kita tulis lagi. Nah, ternyata 16 itu adalah 4 pangkat 2. Kita sesuaikan agar bilangan pokoknya ini sama. Di sini kan 4. Maka kita cari 4 pangkat berapa yang isinya 16. Ternyata 4 pangkat 2. Makanya 16 ini kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, ini kan 4 berarti sama. Nah, kita tulis berarti X-nya ya sama dengan 2. X sama dengan 2. Contoh yang kedua, 2 pangkat X min 1 sama dengan 16. 2 pangkat X min 1-nya kita tulis lagi, sama dengan 2 pangkat 4. 16 ini kita tulis sebagai 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 16 ini. Kenapa kok tidak 4 pangkat 2? 16 kan juga 4 pangkat 2 ya.
Kenapa kok tidak ditulis sebagai 4 pangkat 2? Nah, kita menyesuaikan ini bilangan pokoknya. Di sini yang diminta kan 2. Makanya kita pilih yang 2 pangkat. Kalau sudah 2, berarti pangkatnya nanti itu bisa kita sama dengankan. Berarti X-1 sama dengan 4. X-1 sama dengan 4. Hasilnya X sama dengan 4 ditambah 1. Temulah 5. Nah, ini sebagai latihan soal. Selanjutnya kita tulis, kita sebut sebagai tugas 3. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.